Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Salam siswa, siswa pintar berkarakter SMP 2 Jaya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini anak-anak, kita melanjutkan materi daripada bab 3, di mana pada hari ini dengan submateri yaitu pendistribusian kembali redistribusi pendapatan nasional. Untuk tujuan pembelajaran atau pada pertemuan kita yaitu menganalisis pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Pernahkah kalian memperhatikan struk belanja ketika kalian membeli pakaian atau makanan ataupun barang-barang lain di pusat perbelanjaan? Di dalam struk tersebut terdapat pajak. Kemana kira-kira pajak yang kita bayarkan itu disetorkan? Silakan anak-anakku memikirkan pertanyaan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat materi tentang pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan. Pendistribusian kembali daripada pendapatan masyarakat dari kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, itu baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya. Bentuk-bentuk redistribusi itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada yang namanya redistribusi vertikal. Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang-orang yang tidak mampu dari segi finansial. Mungkin ada yang bertanya, finansial itu apa? Finansial adalah keuangan. Redistribusi ini dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun pihak-pihak pribadi. Redistribusi vertikal itu seperti ada namanya pemungutan pajak. Pajaknya di sini bermacam-macam, ada namanya pajak barang mewah, ada pajak penghasilan, ada pajak undian dan dalam bentuk pajak lain. Ada juga dalam bentuk pemungutan dana untuk korban bencana alam. Nah, untuk pemungutan dana korban bencana alam ini umumnya dalam bentuk sumbangan-sumbangan yang biasa anak-anakku lakukan ketika terjadi bencana alam di lingkungan kita maupun di dalam masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, bentuk redistribusi yang kedua ada namanya redistribusi horizontal. Redistribusi secara horizontal ini merupakan transfer uang antar kelompok. Misalnya dari orang dewasa kepada anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan, seperti pemberian uang pada saat-saat tertentu. Misalnya dalam hari raya ada namanya pembagian uang lebaran, dalam acara hari raya agama lain ada namanya pemberian angpau. Program pemerataan ekonomi dari penerimaan pendapatan itu dalam bentuk pemberian diwujudkan dalam program pemberian jaminan akses kebutuhan
primer dalam bentuk kartu-kartu yang dikeluarkan atau yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan akses terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar atau primer. Bentuknya itu diantaranya ada namanya Kartu Indonesia Sehat, ada Kartu Indonesia Pintar, dan ada namanya Kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di bidang kesehatan. Program berikutnya ada pemberian kredit lunak. Dengan adanya kredit usaha rakyat atau KUR ini itu memiliki tujuan memberikan peminjaman modal kepada usaha kecil supaya mendapatkan bias berkembang tanpa terbebani dengan bunga yang tinggi. Jadi ini bentuknya adalah pinjaman modal kepada usaha-usaha mikro dalam masyarakat. Yang terakhir ada namanya pengembangan industri kecil, di mana program pemerataan ekonomi di bidang pengembangan industri kecil itu dalam bentuk ada namanya PM Mandiri Pedesaan atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, di mana bertujuan mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah pedesaan. Demikianlah anak-anakku pembahasan kita tentang redistribusi. Selanjutnya Bapak berikan lembar kegiatan peserta didik, di mana ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anakku atau yang perlu anak-anakku kerjakan. Yang pertama, apakah pengertian dari pendistribusian kembali atau redistribusi? Pertanyaan kedua, sebutkan bentuk-bentuk redistribusi. Kemudian bentuk-bentuk redistribusi ini anak-anakku berikan penjelasan. Demikianlah anak-anakku tugas kalian untuk penyerahannya seperti sistem penyerahan tugas-tugas sebelumnya. Demikianlah anak-anak materi pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Untuk materi selanjutnya silakan anakku mempelajari materi perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Silakan kalian mempelajari dari sumber buku paket maupun media-media lainnya. Untuk akhir pertemuan, Bapak bacakan kata-kata, pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Untuk hari esok hanya dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya hari ini. Demikianlah anak-anak seluruh rangkaian pertemuan hari ini Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa cerdas berkarakter SMP 2 Jaya.